saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Sapaan Kasih kita malam ini dengan topik orang percaya dan lembaga pelayanan kasih. Kita tahu sekarang saudara-saudara, begitu banyak lembaga-lembaga pelayanan kasih yang ada di tengah-tengah kita. Dan kita tahu bahwa ini adalah buah daripada orang-orang beriman. Nah, saudara-saudara, lembaga pelayanan kasih, jika kita mau katakan bahwa ini adalah perbuatan orang-orang percaya, maka secara gerejawi, ini adalah menjadi saksi di tengah-tengah kerajaan Allah yang harus mendemonstrasikan secara totalitas kerajaan Allah mau dihadirkan di tengah-tengah dunia ini. Totalitas kerajaan Allah ini adalah merupakan mandat yang diberikan bagi kita kepada warganya, kepada umatnya. Mandat itu adalah mandat penginjilan yang sekaligus juga mandat pelayanan secara sosial. Hubungan antara penginjilan dan pelayanan sosial merupakan topik yang sangat enak untuk diperdebatkan karena dia terkait dan punya pengertian dengan hakikat misi. Apakah misi itu adalah penginjilan atau sebaliknya saudara-saudara? Apakah panggilan itu semua tugas orang beriman? Maka kubu Injili mulai memandangnya bahwa misi semata-mata adalah sebagai penginjilan, sedangkan kubu aksi sosial adalah bagian yang tidak boleh terabaikan. Dengan demikian, perkembangan terakhir yang boleh kita lihat, maka aksi sosial ini adalah pelayanan kasih yang tidak terlepas dari bagian orang-orang beriman. Saudara-saudara, apakah kaitan antara pelayanan sosial sebagai mana yang kita harapkan yang dapat memberikan warna terhadap lembaga pelayanan sosial yang lainnya, sehingga dengan misi yang kita miliki tetap memang benar-benar membawa nuansa shalom. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, John Stott pernah mengutarakan dengan 3 cara bagaimana hubungan penginjilan dengan lembaga-lembaga pelayanan sosial. Dia katakan seperti ini. Yang pertama, beberapa orang menganggap pelayanan sosial adalah sebagai arti daripada penginjilan. Dalam hal ini, penginjilan dan memenangkan jiwa adalah mempertobatkan orang yang merupakan tujuan akhir dan tujuan yang utama. Artinya pelayanan sosial bukan hanya sebagai permulaan yang berarti, tapi pelayanan sosial adalah salah satu alat yang sangat efektif untuk mencapai akhir, yaitu adalah pertobatan. Maka pelayanan sosial yang kita maksudkan di sini saudara-saudara bukan hanya menerangi hatinya dengan damai sejahtera, tapi harus mampu membimbing dan mengajar dia, bahkan mengajak dia menjadi suatu komunitas bagi kerajaan Allah yang dimaksud. Yang kedua saudara-saudara, menghubungkan penginjilan dengan pelayanan sosial merupakan cara yang lebih baik. Cara ini menganggap bahwa pelayanan sosial bukanlah penginjilan, melainkan sebagai suatu manifestasi penginjilan, atau yang paling penting, Injil diberitakan. Ketika Injil diberitakan, lanjutan daripada ketika dia sudah bertobat, maka memang harus dia dibimbing, harus dia dituntun, karena orang yang bertobat tanpa ada bimbingan, maka dia akan mudah untuk jatuh kembali. Maka memang saudara-saudara, kita punya tugas dan tanggung jawab yang secara kontinuitas tidak boleh diabaikan dan dilepaskan begitu saja. Yang ketiga saudara-saudara, menghubungkan antara penginjilan dan dengan pelayanan sosial. Orang-orang beriman yang sungguh-sungguh melakukan pelayanan sosial adalah bagian daripada suatu penginjilan, di mana kedua-duanya saling memiliki dan punya saling ketergantungan dengan yang lain. Maka ketika kita boleh berbicara saudara-saudara, hubungan antara Injil dengan pelayanan sosial memang jelas-jelas ini yang diutarakan oleh Tuhan dalam masa hidupnya. Dia bukan hanya action di dalam altar, tapi dia berkhotbah dan memberi penyembuhan bagi orang yang terluka, bahkan memberi pertobatan bagi yang mau bertobat. Ini semua dilakoninya dengan penuh kesabaran dan penuh dengan sukacita. Maka ketika ada lembaga-lembaga sosial, bagian daripada aksi kasih yang boleh kita katakan di tengah-tengah persekutuan kita saudara-saudara, maka ini adalah salah satu penunaian